Dialog di Stolovaya. Sudah hampir pukul 12 siang, Ayas belum juga datang. Dr. Anastasia Palazzo mondar-mandir di ruangan Profesor Tomsky. Ia menunggu ponselnya berdering, berharap anak muda itu menelponnya atau memberi kabar kepadanya meskipun melalui SMS. Ia ingin menelpon anak muda itu, tapi harga dirinya mencegah untuk melakukannya. Bibi Parlova memberitahu, Ayas bekerja di ruangan Profesor Tomsky sampai pukul 11 malam. Catatan pihak keamanan mengatakan demikian. Jika yang terjadi seperti itu, ia merasa bahwa anak muda itu sangat mencintai ilmu. Jika benar bahwa anak muda itu datang dan bekerja melakukan penelitian dalam keadaan pundak kirinya yang sakit, maka kecintaannya pada ilmu sampai mengalahkan rasa sakit. Hanya para peneliti sejati yang memiliki jiwa seperti itu. Ia tidak ingin mendengar dari Bibi Parlova. Ia ingin dengar sendiri dari cerita anak muda itu. Ia ingin tahu kenapa pundak kirinya bisa sakit. Bagaimana ia bisa tetap memaksa ke MGU dalam kondisi pundak kiri yang sakit. Apa yang ia dapat selama berjam-jam di ruangan Profesor Tomsky. Ia juga ingin tahu selama ini ia tinggal di mana, dan banyak pertanyaan lainnya yang ingin ia ajukan pada anak muda itu. Dan ia ingin anak muda itu bercerita padanya. Karena merasa agak bosan menunggu di ruangan Profesor Tomsky, Dr. Anastasia Palazzo pergi ke Stolovaya. Ia hanya mengambil 4 potong monty, yaitu daging giling berbalut tepung disiram mayones dan segelas teh panas. Sesekali ada 1-2 mahasiswa yang menyapanya. Ia tersenyum dan menjawab sapaan mereka. Ia melahap sepotong demi sepotong daging gulung itu sambil membaca kumpulan cerpen. Tak terasa 1 jam lebih ia ada di Stolovaya. Tehnya sudah habis. Kumpulan cerpen itu tinggal beberapa halaman saja yang belum ia baca. Ia bangkit keluar dari Stolovaya menuju ruangan Profesor Tomsky. Ia berharap Ayas telah tiba di sana. Begitu memasuki ruangan Profesor Tomsky, hatinya langsung berbunga karena ia melihat Ayas berdiri tegap di sana. Hanya saja, ketika ia menyapa, Ayas diam saja, tetap berdiri tegak menghadap ke selatan. Ayas sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Ia tetap masuk. Ia melihat Ayas mengangkat kedua tangannya lalu menurunkan kedua tangannya itu dan meletakkannya di lututnya. Punggungnya lurus. Jika ia membawa nampan berisi segelas teh panas dan meletakkan nampan itu di atas punggung Ayas, ia bisa memastikan teh panas itu tidak akan tumpah sedikit pun. Ia bertanya-tanya, apakah yang sedang Ayas lakukan? Ayas kemudian berdiri lalu menggelosor meletakkan seluruh mukanya ke tanah. Ayas sujud. Anastasia langsung ingat cara orang-orang Islam beribadah. Ya, ini Ayas sedang sholat. Selama ini ia hanya melihat di gambar atau melihat di layar televisi. Ia belum pernah melihat secara langsung orang salat dengan kedua kepalanya sendiri dan dalam jarak yang sangat dekat. Ia belum pernah masuk ke tempat ibadah orang Muslim. Entah kenapa tiba-tiba Anastasia merasa tidak nyaman melihat Ayas sujud seperti itu. Ia merasa Ayas melakukan ritual yang sangat primitif dan sangat purba. Menggelosor meletakkan kening di tanah, kedua tangan juga di tanah, lutut dan kedua kaki juga sama di tanah. Begitu menghinakan diri sendiri, lebih hina dari anjing yang menggelosor di pinggir jalan. Anjing bahkan tidak pernah meletakkan keningnya di tanah seperti Ayas. Ia merasa sangat kasihan pada Ayas. Anak muda yang sedemikian cerdasnya bisa dibelenggu oleh ajaran agama yang begitu primitif. Dan anehnya, Ayas sama sekali tidak kritis mengkoreksi itu semua. Dan itu juga terjadi pada 1 miliar anak manusia di seluruh dunia. Dr. Anastasia Palazzo duduk di sofa sambil memperhatikan Ayas yang sedang sholat. Setiap kali Ayas sujud dan ruku, Anastasia menggelengkan kepalanya, menganggap Ayas yang cerdas ternyata sama sekali tidak cerdas. Kalau cerdas,
bagaimana ia bisa melakukan ritual ibadah yang begitu primitif. Anastasia dalam hati meminta perlindungan kepada Kristus agar jangan sampai tersesat seperti Ayas. Ia bahkan memohon agar Ayas ditunjukkan kepada jalan yang keselamatan yang sesungguhnya. Ayas selesai sholat, ia berzikir singkat. Setelah itu ia menoleh ke arah Anastasia Palazzo yang sudah duduk di sofa sambil memandangi dirinya. "Maafkan saya, dokter. Tadi saya tidak menjawab ketika Anda menyapa saya, sebab seperti yang mungkin sudah dokter ketahui, sedang melakukan sholat, beribadah seperti yang diajarkan agama saya." "Ah, tidak apa-apa. Bagus. Tidak lupa kepada Tuhan. Kamu berarti orang yang sangat religius, sangat taat kepada ajaran agama." "Ibu saya selalu berpesan agar tidak pernah lupa sholat dan sujud kepada Allah dimanapun saya berada." "Kau juga sangat anak yang berbakti. Ibumu itu sama dengan ibuku. Selalu saja ibuku mengingatkan aku untuk selalu menyebut nama Tuhan dalam kesempatan apa saja." "Beliau masih hidup?" "Masih. Dia sekarang menikmati hari tuanya dengan hidup tenang di pinggir kota Novgorod, kota yang paling penting bagi Rusia klasik yang banyak melahirkan ksatria yang berani." "Benar. Kalau kau mau, suatu saat bisa aku temani ke sana." "Sangat rugi kalau aku tidak mau. Tidak mudah mencari penunjuk jalan yang menarik, enak diajak diskusi dan memahami sejarah dengan baik." "Dengan bahasa halus kau selalu memuji," kata Anastasia merasa disanjung. "Memuji siapa?" tanya Ayas pura-pura tidak tahu. Pertanyaan Ayas ketika membuat wajah Anastasia menyemu merah. Semu merah muka Anastasia kian menyempurnakan kecantikannya. Ayas tahu itu, dan ia menyimpan rapat-rapat rasa tahunya itu di dalam bilik hatinya yang terdalam. Sementara Anastasia merasa pertanyaan Ayas itu begitu menjebak dirinya. Tiba-tiba ia merasa bodoh, harus menjawab apa. Beberapa detik berpikir, ia langsung ketemu jawabannya. "Memuji kota Rusia lah." "Jadi menurutmu begitu?" "Iya." "Berarti saya orang yang bodoh, yang tidak bisa memahamkan lawan bicara. Padahal kalimat yang terakhir yang saya ucapkan tadi sama sekali tidak memuji Rusia. Maafkan kebodohan saya, dokter." "Kalau begitu untuk memuji siapa sebenarnya?" Dokter Anastasia masih mengejar dengan pertanyaan yang sesungguhnya ia sudah tahu jawabannya. Ia ingin Ayas sama dengan tingkah dengan dirinya. Tapi reaksi Ayas sungguh di luar dugaannya. Ayas spontan menjawab tanpa beban sedikit pun. "Tidak usah dijelaskan, nanti salah lagi. Kalau saya salah menjelaskan lagi, malah akan semakin nampak jelas betapa bodohnya saya ini. Apalagi kalau perut saya sedang lapar. Rasanya otak saya kehilangan sekian persen kecerdasan saya." "Kau mau makan siang?" "Iya, supaya konsentrasi saya kembali pulih." "Mau aku temani?" "Bukannya Dokter Anastasia baru saja dari Stolovaya? Tadi Bibi Parlova mengatakannya kepada saya. Dokter sedang makan siang di sana." "Tadi cuma minum teh untuk menghangatkan tubuh. Tidak benar-benar makan siang. Aku tadi tidak makan kentang. Orang usia kalau belum makan kentang itu sama saja belum makan." "Oh, kalau begitu mari kita makan siang." Keduanya lalu bergegas ke Stolovaya. Mereka hampir tidak dapat tempat karena Stolovaya itu nampak penuh. Beruntung 2 orang mahasiswi meninggalkan meja mereka. Dokter Anastasia mengajak Ayas duduk itu. Mau tidak mau mereka duduk berhadapan dan hanya dipisah oleh meja kecil yang langsung penuh sesak oleh makanan yang mereka ambil. Ayas memilih kotleti, yaitu sejenis pergedel yang terbuat dari daging giling tanpa kentang, dan sup, 2 iris roti hitam, dan secangkir teh panas. Sementara Dr. Anastasia Palazzo memilih kentang kukus yang kuning keemasan, sup borsch khas Rusia, dan teh panas. Ayas melahap kotleti itu dengan penuh nafsu, sementara Anastasia menikmati kentang kukusnya dengan penuh khusyuk.
Terkadang ia ambil potongan kentang, ia masukkan ke mangkuk sup borsnya. Terkadang potongan kentang itu ia masukkan dulu ke mulutnya. Terkadang ia ambil sepotong kecil kentang kukus, ia masukkan ke dalam mangkuk dan ia masukkan ke dalam mulutnya bersama roti yang ada di sup borsnya. Anastasia benar-benar menikmati cara makannya yang berbeda dari orang-orang Rusia pada umumnya. Orang Rusia suka sekali makan kentang. Gumam Ayas sambil melihat ujung sendok Anastasia yang mengangkat kentang kukusnya dari sop borsnya. Ya, kami orang Rusia sangat mencintai kentang. Satu hari tanpa kentang adalah penderitaan bagi orang Rusia. Orang Rusia tidak bisa hidup tanpa makan kentang. Kentang adalah kebanggaan orang Rusia, makan nyawa orang Rusia, jawab Dr. Anastasia. Kalau begitu bisa jadi di dunia ini yang paling banyak makan kentang adalah orang Rusia. Kau benar. Selain kentang, apa yang tidak bisa dipisahkan dari orang Rusia? Teh panas dan vodka. Tapi aku tidak terlalu suka vodka. Ayas menganggukkan kepalanya. Ia sudah menyikat habis menu yang dipilihnya. Anastasia masih sibuk menghabiskan sisa-sisa kuah supnya. Setelah mangkuknya bersih, ia menyeruput teh panasnya yang kini jadi hangat. Boleh aku tanya sedikit? Kata Anastasia agak ragu. Boleh, tentu saja. Maaf kalau pertanyaanku ini mengganggumu. Maaf, ini sedikit tentang Islam. Kau orang Islam kan? Ya, aku orang Islam. Kau tadi lihat sendiri aku sholat seperti orang Islam. Ya, ini tentang cara kalian sholat, cara kalian menyembah sesembahan kalian. Begini, katanya Islam melarang manusia menyembah berhala seperti yang aku baca di internet. Tetapi mengapa ketika sholat mereka menurutku justru melakukan suatu kebodohan dengan menyembah batu persegi empat yang mereka sebut Ka'bah. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyembah batu persegi empat itu 5 kali sehari. Kau bisa menjelaskan itu padaku? Dan maaf jika perkataanku ini menyinggungmu. Ayas agak kaget mendengar pertanyaan Dr. Anastasia Palazzo. Ia berusaha tetap tenang meskipun dari pertanyaan itu adalah tuduhan bahwa dirinya melakukan kebodohan ketika sholat. Dokter muda yang cemerlang itu berpandangan orang-orang Islam menyembah batu. Ayas berbaik sangka. Dr. Anastasia berpandangan seperti itu hanya karena ketidaktahuannya akan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bisa jadi yang punya pendapat seperti Dr. Anastasia sangat banyak di muka bumi ini, yang berarti banyak sekali orang yang salah melihat Islam. Ayas berusaha menjawab apa yang ditanyakan Dr. Anastasia sebaik mungkin. Ia berharap bahasa yang ia gunakan dapat dipahami Dr. Anastasia dengan baik. Setelah menarik nafas, Ayas menjawab, Ka'bah sesungguhnya hanyalah kiblat, yaitu arah di mana kaum muslim menghadapkan wajahnya ketika salat. Jadi ketika salat seorang muslim sama sekali tidak menyembah Ka'bah, yang tak lain adalah batu persegi empat. Yang disembah orang muslim hanyalah Allah. Yang diikrarkan seorang muslim pertama kali ketika masuk Islam adalah aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Anda bisa bertanya kepada muslim yang masih anak-anak sekalipun. Silakan Anda tanya dan mereka juga akan menjawab dengan jawaban yang sama. Bisa dipastikan leher saya ini menjadi taruhannya. Perlu Dr. Anastasia ketahui, di dalam Islam tata cara ibadah semuanya diatur secara sempurna. Yang mengatur tata cara ibadah itu adalah Allah. Rasulullah hanyalah utusan Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam hal aturan dan tata cara ibadah kepada Allah, termasuk ke arah mana wajah ini harus dihadapkan ketika ibadah. Allah sendirilah yang menentukan kemana wajah hambanya menghadap ketika beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 114 Allah berfirman, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Tujuan menghadap ke arah yang sama, yaitu Ka'bah, adalah untuk menyatukan umat Islam dimanapun berada. Jika tidak disatukan kiblatnya, umat Islam akan susah melakukan sholat berjamaah. Dalam satu masjid bisa terjadi ada yang sholat menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan. Ibadah sholat jadi tidak khusyuk.
persatuan tidak mudah tercipta. Demi menyatukan umat Islam dimanapun mereka berada, Allah memerintahkan umat Islam menghadapkan Ka'bah ketika salat. Jika ia berada di sebelah utara Ka'bah, berarti ia harus menghadap ke selatan. Begitu sebaliknya. Jadi sekali lagi umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Tuduhan seperti yang Dr. Anastasia sampaikan sesungguhnya sama sekali salah, karena hanya prasangka yang tidak ada dasarnya. Kalau kita baca sejarah secara seksama, yang menggambar peta dunia pertama kali adalah orang Islam. Orang Islam menggambar peta dunia dengan petunjuk arah selatan menghadap ke atas, sedangkan arah utara menghadap ke bawah, dan bangunan Ka'bah berada di tengah-tengahnya. Jadi dalam pandangan orang Islam, saat itu Ka'bah berada di tengah-tengah peta dunia. Kemudian para pembawa peta dari barat menggambar dunia dengan cara yang terbalik. Artinya arah utara menghadap ke atas dan arah selatan menghadap ke bawah. Alhamdulillah, Ka'bah juga tetap berada di bagian tengah peta dunia. Dokter juga harus tahu, di Ka'bah ada batu hitam yang disebut Hajar Aswad. Ada riwayat menarik. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Saya tahu engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bermanfaat dan tidak merugikan. Jika aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh kamu, maka aku tidak akan menyentuh kamu." Lihat, apa kata-kata Umar kepada Hajar Aswad yang juga salah satu batu di Ka'bah? Umar mengatakan bahwa Hajar Aswad tidak lebih sebuah batu yang tidak bermanfaat dan tidak merugikan. Sekali lagi, tidak lebih sebuah batu. Tidak ada seorang pun di kalangan umat Islam yang beranggapan batu-batu yang bertumpuk menjadi Ka'bah adalah Tuhan. Sama sekali tidak ada yang beranggapan demikian. Di zaman ketika Rasul masih hidup, bahkan ada yang bernama Bilal bin Rabah berdiri di atas Ka'bah mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kalau orang Islam menyembah Ka'bah, bagaimana mungkin seorang penyembah Ka'bah menginjak-injak Tuhan? Bilal bin Rabah sendiri menginjak Ka'bah tidak ada masalah, sebab Ka'bah hanyalah sebuah batu, tak kurang tak lebih. Jadi anggapan Dr. Anastasia bahwa orang Islam menyembah batu sangat jauh dari benar. Yang disembah hanyalah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jawaban Ayas yang runtut dan halus itu membuat Dr. Anastasia menjadi mengerti kenapa umat Islam menghadap ke Ka'bah. Dalam pojok hatinya, ia merasa salah sangka kepada orang Islam. Boleh aku bertanya lagi? Boleh saja. Maaf, aku lihat caramu beribadah. Sekali lagi maaf. Kau meletakkan keningmu di tanah berkali-kali. Menurutku itu sangat primitif. Kenapa ritual ibadahnya harus ada sujud, meletakkan kening di atas tanah, seperti cara suku-suku asing di belantara yang tidak pernah tersentuh peradaban? Apakah tidak ada cara ibadah yang lebih modern dan sehat? Jujur saja, aku agak jijik melihatnya. Aku tidak bisa membayangkan kalau diriku harus sujud di lantai seperti itu. Sekali lagi, maaf kalau aku menyinggungmu. Pertanyaan Dr. Anastasia membuat tubuh Ayas gemetar. Ia ingin marah karena cemburu cara ibadahnya diremehkan. Tapi ia tidak boleh marah kepada orang yang tidak tahu. Ia berusaha mengendalikan diri sebaik mungkin. Ia harus menjelaskan apa yang bisa ia jelaskan. Ketika masih juga tidak bisa membuat Dr. Anastasia puas, ia tidak bisa memaksa orang untuk puas dan menerima penjelasannya. Ada pepatah Arab mengatakan, manusia adalah musuh sesuatu yang tidak diketahuinya. Misalnya, karena saya tidak tahu ilmu konstruksi bangunan, bisa dipastikan kalau saya diminta menghitung kekuatan sebuah bangunan atau menaksir berapa ketebalan beton, saya akan angkat tangan. Sebab saya bodoh di bidang itu. Kalau saya masuk program doktor terus saya diuji materi seperti itu, saya akan gagal. Sebab saya tidak tahu ilmunya. Itu sekali lagi jadi musuh saya. Tapi di bidang yang saya tahu dan saya kuasai dengan baik, bidang itu jadi sahabat saya, jadi penolong saya. Begitulah makna pepatah Arab itu. Saya tidak heran Dr. Anastasia mengatakan apa yang telah dokter katakan tadi. Itu semata-mata karena Dr. Anastasia belum tahu. Kalau dokter tahu, saya yakin dokter akan punya pandangan yang berbeda. Islam seutuhnya datang dari Allah. Itu yang kami yakini dan bisa dibuktikan kebenarannya dan timbangan ilmiah. Semua ajarannya datang dari Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tata cara ibadah dalam Islam diatur oleh Allah. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad,
dan Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya. Maka cara sholat umat Islam di seluruh dunia sama, takbirnya sama, bacaannya sama, gerakannya juga sama. Sholatnya umat Islam saat ini yang ada sujudnya adalah sama dengan sholatnya Nabi Nuh dan Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Adam, Nuh, Idris, Ismail, Ishak, Musa, Yunus, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, dan seluruh Nabi sebelum Muhammad menyembah Allah dengan cara yang sama, yaitu dengan ruku dan sujud yang disebut sholat. Itu adalah cara beribadah terbaik yang diajarkan Allah kepada manusia sejak ada. Cara beribadah yang paling beretika dan paling modern bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Islam artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah, tunduk secara penuh kepada Allah. Maka di dalam ajaran Islam, saat dan tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu sedang sujud kepada Allah. Ketundukan seorang muslim yang total kepada Allah nampak jelas ketika ia sujud kepada Allah. Kepala dan muka adalah bagian paling mulia bagi manusia. Bagian yang paling mulia itu harus ditundukkan sepenuhnya dan dengan keikhlasan kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Tidak ada yang lebih agung dan lebih besar dari Allah. Inilah ibadah yang total, tidak setengah-tengah. Penyembahan yang total kepada Allah. Ketika seorang sujud kepada Allah, berarti dia siap untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan siap untuk menjauhi seluruh larangannya. Artinya di seluruh salat pun dia siap sujud kepada Allah. Dokter tidak boleh melupakan hal penting. Rukun pertamanya adalah syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ketika seorang mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya orang itu hanya akan beribadah kepada Allah saja. Dia hanya boleh sujud kepada Allah saja. Dia hanya boleh meletakkan keningnya ke tanah kepada Allah saja. Selain kepada Allah tidak boleh. Dia hanya menjadi hamba Allah, hanya tunduk kepada Allah. Selain kepada Allah, dia tidak boleh tunduk, apalagi sujud. Jadi kalau boleh saya berkata, saya ingin mengatakan sesungguhnya di atas muka bumi ini yang paling merdeka adalah orang Islam. Sebab orang Islam hanya tunduk kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Umat Islam tidak menyembah sesama manusia atau manusia yang dianggap Tuhan. Umat Islam hanya sujud kepada Allah semata. Inilah cara ibadah para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada cara ibadah yang lebih total menyembah Allah daripada Islam. Dan tidak ada kemerdekaan yang lebih merdeka selain Islam. Dr. Anastasia boleh saja mengatakan, aku patuh dan tunduk kepada Tuhan. Tapi dokter masih merasa jijik saat diminta Tuhan meletakkan kening ke tanah, sujud kepada Tuhan. Sekali lagi, sujud kepada Tuhan, bukan sujud kepada makhluk ciptaan Tuhan. Apakah dia benar-benar ikhlas dan total menyembah Tuhan? Kepada Tuhan saja masih merasa jijik. Menurut saya, maaf, orang seperti itu masih sombong. Dia masih merasa setara dengan Tuhan, sebab ia tidak mau sujud kepada Tuhan. Itu penjelasan secara teologis. Saya tadi menyampaikan bahwa ibadah kami, umat Islam, adalah ibadah yang paling modern dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Sudah banyak pakar kesehatan yang meneliti seluruh gerakan sholat dan hasilnya menakjubkan. Seluruh gerakan sholat sangat membawa manfaat kesehatan. Bahkan waktu-waktu sholat itu sangat bermanfaat dalam mengatur irama proses-proses fisiologi dalam tubuh. Kelima waktu sholat wajib sangat sesuai dengan perubahan-perubahan biologis yang penting bagi tubuh. Saya tidak ingin menjelaskan semua bukti ilmiahnya, hanya sebagian kecil saja. Langsung saja kita masuk ke sujud. Sujud yang menurut dokter sangat menjijikkan dan primitif. Maaf, agaknya dokter kurang banyak membaca di luar sejarah. Jadi pengetahuan dokter hanya tentang teori sejarah. Itu pun dokter tidak tahu sejarah ibadah para nabi dan rasul. Kalau dokter membaca buku-buku kesehatan populer saja, dokter akan tahu bahwa gerakan ruku dan sujud sangat bermanfaat bagi kaum perempuan, khususnya perempuan yang hamil. Seringkah masalah utama perempuan hamil adalah kesulitan pencernaan. Dengan izin Allah, salat dapat mengatasi kesulitan pencernaan perempuan hamil itu. Ruku dan salat akan menguatkan otot-otot dinding perut dan membantu perut dari kerutan, sehingga bisa menyelesaikan kerjaannya secara maksimal. Ada lagi gerakan-gerakan senam pada minggu-minggu terakhir kehamilan yang sama persis dengan gerakan sujud dan ruku ketika salat. Gerakan ini sangat penting dan berguna untuk mendorong janin agar tetap di jalur alaminya dan di dalam tulang pinggul.
sehingga proses persalinan nantinya lancar dan normal. Tidakkah dokter pernah membaca banyak orang Jepang menjatuhkan diri lalu sujud ketika merasa tertekan dan stres? Dengan sujud itu mereka merasa lebih segar dan lebih enteng kepalanya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sujud adalah salah satu rukun sholat umat Islam. Penelitian kedokteran modern mengatakan sujud bisa menjadi cara yang baik untuk menghilangkan kegelisahan dan kegundahan seseorang. Seorang muslim ketika sujud akan merasakan hembusan angin ketenangan dan belayan cahaya tauhid yang menyejukkan pikiran dan jiwanya. Itu yang bisa saya jelaskan, dokter. Memang sebaiknya kita tidak menghakimi sesuatu hanya berdasarkan perasaan dan praduga tanpa dasar. Maaf, tanpa bermaksud menasihati. Alangkah baiknya jika Dr. Anastasia juga banyak membaca di luar teori-teori sejarah, agar wawasan dokter lebih luas lagi dari pandangan dokter tidak terkesan sempit. Panjang lebar Ayas menjelaskan kebenaran yang ia yakini kepada Anastasia Palazzo. Ia berusaha menjelaskan sedetail dan sehati-hati mungkin. Ia berharap Dr. Anastasia bisa menerima penjelasannya. Ia juga berharap tidak ada satu kalimat pun dalam penjelasannya yang menyinggung rasa keberagaman Dr. Anastasia. Sementara itu, Dr. Anastasia sama sekali tidak menyangka Ayas akan memberi penjelasan yang sedemikian gamblangnya. Ia merasa salut pada pemuda itu, berikut kecerdasan yang menyertainya. Toh begitu, ada juga yang mengganjal di hatinya. Ya, sindiran Ayas kepadanya yang sebagai orang yang kurang membaca, meskipun disampaikan Ayas dengan ekstra hati-hati, sungguh membuat hatinya berselimut amarah yang terpendam dalam dada. Sebab amarah yang biasa terbit kala seorang disinggung kecerdasannya, amarah yang mudah muncul dan tenggelam. Amarah itu manusiawi menurutnya. Meski amarah itu sempat menghinggapinya, Dr. Anastasia justru merubahnya menjadi cambuk motivasi untuk membaca lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Yang jelas, dia akan mencari informasi yang detail seputar apa yang dijelaskan Ayas. Apakah pemuda itu menyampaikan hal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ataukah ia hanya membual belaka? Dr. Anastasia bangkit dari tempat duduknya. Ia mengajak Ayas kembali ke ruangan Profesor Tomsky untuk berbincang-bincang tentang teori sejarah total. Besok-besok masih ada waktu. Di lain waktu yang lebih tepat, ia akan menanyakan kenapa umat Islam harus sholat dengan cara yang menurutnya primitif itu. Dan di lain waktu pula, ia akan kembali menanyakan banyak hal kepada Ayas tentang Islam yang menurutnya primitif, tentu dengan bekal pengetahuan yang lebih siap sebelumnya. Ayas mengiyakan ajakan Anastasia. Mereka berdua meninggalkan Stolovaya dengan saling menendam tanda tanya. Tanda tanya yang kelak sangat mungkin kian menumbuhkan benih-benih kekaguman di antara mereka. Benih-benih kekaguman jenis apakah itu? Hanya angin dingin kota Moskow yang akan menjawabnya.